Renungan Harian Katolik Senin 8 Januari 2024. Kepadamulah aku berkenan. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Markus bab 1 ayat 11. Yohanes Pembaptis bersaksi, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Ia sungguh menghormati pribadi Yesus. Dan memang, Yesus adalah pribadi yang layak dan pantas untuk dihormati. Injil hari ini yang diambil dari Markus bab 1 ayat 7-11 mengisahkan tentang pembaptisan Yohanes dengan air dan baptisan Yesus dengan Roh. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh. Markus bab 1 ayat 8. Baptisan itu mempunyai dimensi misioner atau perutusan. Mereka yang dibaptis itu sebenarnya tidak sekedar menjadi anggota gereja, tetapi juga diutus untuk pergi memberi kesaksian tentang kebaikan Allah. Ada banyak anggota umat yang penuh kesetiaan dan komitmen menjalankan tugas perutusan yang luhur itu. Namun kita masih menemukan mereka yang sudah dibaptis, tetapi hanya menjadi baptisan KTP saja, jarang ke gereja atau berdoa. Mereka menjadi baptisan nominal, yakni hanya nama saja. Ada juga baptisan yang tidak terbentuk dalam nilai-nilai dan kebajikan Kristiani. Mereka tidak peduli dengan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban sebagai orang-orang yang dibaptis. Ada yang acuh tak acuh, tak mau tahu dan tak mau terlibat dengan perutusan gereja. Baptisan mengingatkan kita pada martabat sebagai anak-anak Allah yang mendapat tugas perutusan untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia agar seluruh bangsa menjadi murid-muridnya. Di Sungai Yordan, keilahian Yesus ditampakkan lewat peristiwa terbukanya langit dan Roh Kudus yang turun ke atasnya dalam rupa burung merpati, serta adanya suara Allah yang berkata, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Dalam hal ini, Bapa di surga sendirilah yang mengungkapkan siapa Yesus, yakni putra kesayangannya. Perwahyuan itu tidak hanya untuk Yohanes dan orang-orang Yahudi saja, melainkan untuk kita juga. Yesus, putra Bapa yang terkasih, yang dinyatakan kepada orang-orang Yahudi di Sungai Yordan, telah menyatakan diri kepada kita setiap hari di dalam doa, dalam Ekaristi, di dalam dan melalui saudara-saudara kita, serta dalam pembaptisan yang telah kita terima, yang menjadikan kita anak-anak Bapa yang sama. Oleh karena itu, patut kita bertanya, apakah aku mengenali kehadirannya, mengenali cintanya dalam hidupku? Saudara-saudari terkasih, dalam pergumulan hidup yang tidak mudah ini,
kita pun ingin mendengar sabda Bapa. Kita ingin mendengar Allah Bapa berkata, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Bukan karena perbuatan baik dan kesalehan yang membuat kita berkenan kepadanya, melainkan semata-mata karena cinta dan belas kasih-Nya. Kita kadang masih ragu untuk meninggalkan keegoisan kita sendiri, padahal kita telah memberikan diri untuk dibaptis dan menjadi murid Yesus. Tidak jarang kita pun ikut Yesus untuk menikmati enaknya saja dan tidak mau menanggung risiko menderita. Mengapa demikian? Yesus telah mengingatkan bahwa menjadi murid-Nya berarti memilih hidup mengikuti jalan salib-Nya dan rela menanggung segala resikonya. Kita adalah pengikut-pengikut Yesus zaman ini yang seharusnya siap sedia menanggung risiko dan terus-menerus bertobat. Kalau kita menyadari bahwa hidup itu adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah, maka hal-hal duniawi tidaklah akan merisaukan hati kita. Sebab segala yang kita lakukan tertuju kepada Allah dengan satu tujuan, agar kita menjadi anak-anak-Nya yang berkenan kepadanya. Kebaikan, kebenaran, kejujuran, kesucian, keadilan, dan kasih yang kita perjuangkan, meskipun kita aplikasikan bagi sesama, tetapi tidak untuk membangun kesan manusiawi. Dalam seluruh hidup ini, kita ingin berjuang menjadi semakin berkenan kepada Allah. Ya Bapa, semoga keyakinan kami akan kasih-Mu yang tanpa syarat selalu membawa kami lebih dekat kepadamu. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, dan semoga Tuhan senantiasa menyertai, membimbing, melindungi, serta memberkati kita semua. Amin.